Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita sudah memasuki hari yang keempat dalam perjalanan puasa dan doa menuju Paskah. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saudara boleh membuka di dalam Keluaran pasal 12. Saya akan membacakannya untuk setiap kita, mulai dari ayat ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat kelima, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat yang ketujuh, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Lalu ayat 12-13, sebab pada malam ini aku, yaitu Tuhan, akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kumusnahkan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, kemudian Yohanes 1 ayat yang ke-29, demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah telah mengutus dosa manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu sangat konsisten dari zaman dahulu sampai dengan hari ini, saudara. Dia sangat konsisten ketika berbicara tentang pembebasan. Pembebasan itu memerlukan korban, saudara. Ada korban yang harus dicurahkan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini ada penumpahan darah. Pada waktu penebusan ada penumpahan darah yang harus dicurahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Israel akan keluar, Tuhan pimpin keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara, Allah memerintahkan kepada setiap mereka untuk mengorbankan seekor domba, anak domba jantan. Dan dari darah domba itu nantinya akan ditaruh di ambang pintu rumah. Sehingga ketika Tuhan menjalani ataupun keliling di tanah Mesir, setiap orang Israel tidak mengalami hukuman tersebut. Karena pada masa itu, saudara, orang Israel kemudian melihat ada rintihan, ada tangisan dari orang-orang Mesir yang menangisi anak sulung mereka, hewan mereka yang kemudian mati di malam itu, saudara. Saudara, orang Israel kemudian melihat Allah membebaskan mereka. Allah meluputkan mereka dari satu hukuman yang sangat besar. Mereka bisa terbebas karena mereka taat dan ada korban dan ada darah yang dicurahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan gambaran, saudara. Dari zaman dahulu ada korban untuk suatu pembebasan. Maka tidak heran ketika di dalam Alkitab, saudara, Yesaya menggambarkan Yesus Kristus yang di kemudian hari akan datang ke dalam dunia ini digambarkan seperti seekor domba yang akan dikorbankan, yang akan mencurahkan darahnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat hal ini, domba pada waktu orang Israel dibebaskan, dikeluarkan, ada domba yang dikorbankan, kemudian ada darah yang ditaruh di ambang pintu. Saudara, hari ini ketika kita menerima anugerah percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya, ada darah yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, sehingga ada tanda di ambang pintu hati setiap kita, sehingga suatu hari nanti kita yang menerima anugerah diluputkan daripada hukuman Tuhan. Kita yang orang berdosa ini kemudian menerima pengampunan, kita nggak mengalami yang namanya penghukuman kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara renungkan hari ini, kapan pertama kali engkau mengalami
kasih karunia Tuhan. Engkau mengalami, engkau menyadari engkau orang berdosa, dan Tuhan mengampuni engkau. Engkau merasakan kasih Tuhan yang mengasihi engkau, menerima engkau. Kapan itu, saudara? Renungkan itu kembali. Dan saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang engkau rasakan ketika Tuhan menyentuhmu, ketika Tuhan mengampunimu, ketika Tuhan menerimamu? Apa yang engkau rasakan? Saudara, renungkan itu hari ini di dalam puasa dan doa hari yang keempat. Kiranya Tuhan terus menolong kita waktu kita menjalani puasa dan doa ini, mengalami perjumpaan, mengalami pengalaman rohani di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah menuntun kami di hari yang keempat ini. Kami mohon Tuhan menguatkan kami untuk kami boleh menjalani puasa dan doa di hari yang keempat ini. Kami mohon Tuhan kuatkan kami. Tuhan, kami sungguh memohon agar kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mengalami pengalaman rohani Tuhan. Di dalam momen Jumat Agung Paskah ini, perjalanan puasa dan doa ini Tuhan, kami rindu kami mengalami pengalaman rohani. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Berkati kami Tuhan hari ini, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan bahkan Tuhan, di dalam apapun yang boleh kami kerjakan, lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.